Halo friends, kali ini kita diberikan sebuah soal, yaitu terdapat gambar rangkaian di sini, dan dari gambar rangkaian ini kita diperoleh informasi bahwasanya ada 3 GGL di sini, disimbolkan dengan epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3, yang masing-masing sebesar 16 volt, 8 volt, dan 10 volt. Lalu pada gambar rangkaian ini juga terdapat 3 hambatan, yaitu kita simbolkan dengan R1, R2, dan R3. Di sini ada kesalahan soal di sini, harusnya di sini simbolnya R3 yang masing-masing sebesar 12 ohm, 6 ohm, dan 6 ohm. Di sini saya akan gambar ulang rangkaiannya dan saya akan perbaiki di bagian sini R2-nya menjadi R3 supaya gambar rangkaiannya menjadi benar. Lalu untuk di sini kita ditanya jika hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, berapakah kuat arus yang melalui R2? Berarti yang melalui rangkaian tengah ini. Nah, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan konsep dari hukum Kirchhoff 2, di mana untuk menyelesaikan hukum Kirchhoff 2, kita perlu menentukan arah loop dari rangkaian ini. Nah, di sini terdapat 2 daerah, daerah atas dan daerah bawah. Jadi kita harus menentukan 2 arah loop, yaitu arah loop yang atas dan arah loop yang bawah. Nah, di sini teman-teman bebas untuk menentukan arah loopnya, tapi pada soal ini saya akan menentukan untuk yang atas ini loop 1, disimbolkan loop 1, itu arahnya itu adalah berlawanan jarum jam, untuk loop 2 itu searah jarum jam. Nah, dari kedua loop ini, maka akan peroleh arah arus seperti ini. Karena kita tahu untuk loop itu untuk menentukan arah arus. Nah, untuk yang atas, itu terbentuklah kuat arus I1 di sini. Untuk yang bawah terbentuk kuat arus I2, dan yang tengah itu I3. Nah, di sini I1-nya masuk dan I2-nya juga masuk, dan keluar sebagai I3. Ini sesuai dengan konsep dari hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwasanya jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, setelah itu pada hukum Kirchhoff 2 juga ada ketentuan bahwasanya ketika teman-teman loop nantinya, ketika teman-teman bertemu dengan GGL di sini, ada garis yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Ketika lebih panjang, maka nilai dari GGL-nya itu menjadi positif, dan untuk yang lebih pendek, maka nilai GGL-nya menjadi negatif. Dan ini berlaku untuk semua GGL-nya, yaitu epsilon 1, epsilon 2, maupun epsilon 3. Nah, dari sinilah baru kita akan mulai mengerjakan untuk menghitung berapa kuat arus yang melalui R2. Berarti di sini yang ditanya juga sama dengan berapa I3-nya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, berarti pertama-tama tadi berdasarkan yang saya sudah katakan, ada namanya hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan jumlah arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Berarti I1 tambah I2 itu sama dengan I3. Ini satu persamaan yang kita simpan terlebih dahulu. Barulah kita akan menggunakan konsep dari hukum Kirchhoff 2. Kita tinjau dari loop pertama di sini. Kita mulai dari sini. Nah, hukum Kirchhoff kedua itu rumusnya adalah sigma dari epsilon ataupun jumlah dari GGL tambah jumlah dari hasil perkalian kuat arus dikali dengan hambatan itu sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah, berarti kita tinjau dulu dari sigma epsilon di sini. Berarti untuk yang epsilon itu ada epsilon 1 dan epsilon 2. Kita mulai dari sini, kita ketemu dengan yang namanya epsilon 1. Epsilon 1 itu kita ketemu dengan garis yang lebih pendek. Berarti nilai dari epsilon 1 itu adalah minus epsilon 1. Lalu kita putar, kita ketemu dengan epsilon 2, nilainya kita ketemu dengan garis yang lebih pendek, berarti nilai dari epsilon 2 itu juga negatif. Nah, itu selesai untuk sigma epsilon. Sekarang sigma I dikali R. Kita tahu bahwasanya ini di sini I1, berarti I1 ketemu dengan R1, berarti I1 R1, ditambah kita loop lagi, ketemu di sini R2 dan I3, yaitu I3 dikali R2 sama dengan 0. Berarti kita tinggal substitusi nilainya. Epsilon 1 itu berarti minus 16, min epsilon 2 berarti min 8, ditambah I1 itu yang kita belum diketahui, R1 itu 12, ditambah I3 itu adalah I1 ditambah I2, jadi kita substitusi menjadi I1 ditambah I2 dikali 6 sama dengan 0. Kita peroleh di sini minus 24 tambah 18 I1 tambah 6 I2. Di sini 12 I1 ditambah 6 I1 jadi 18 I1, lalu ditambah 6 I2. Nah, kita bagi 6 semuanya, kita peroleh hasilnya adalah 18 I1 dibagi 6 hasilnya 3 I1, 6 I2 dibagi 6 hasilnya I2, lalu minus 24 dibagi 6 hasilnya minus 4, kita pindah ke ruas kanan menjadi 4. Jadi kita peroleh untuk persamaan baru 3I1 tambah I2 sama dengan 4. Nah, kita lanjut untuk loop yang kedua, kita pakai hukum Kirchhoff 2 juga, yaitu sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Di sini kita loop dari titik ini, kita ketemu dengan epsilon 3 di garis yang lebih pendek, berarti minus epsilon 3. Lalu kita ketemu epsilon 2 di garis yang lebih pendek, berarti minus epsilon 2. Ditambah, di sini ada R3 dengan kuat arus I2, berarti I2 dikali R3. Ditambah, di sini ada I3 di R2, berarti I3 dikali R2 sama dengan 0. Berarti minus epsilon 3, berarti minus 10, minus epsilon 2, minus 8.
ditambah I2 dikali R3 yaitu dikali 6, ditambah I3 kita substitusi menjadi I1 ditambah I2, dikali juga R2, R2-nya 6, sama dengan 0. Berarti di sini minus 18, tambah, di sini kan 6I2, lalu juga ada 6I2, berarti di sini 12I2, lalu I1-nya itu I1 dikali 6, berarti 6I1. Sama juga kita bagi dengan 6, kita peroleh hasilnya adalah I1 ditambah 2I2 sama dengan 3. Nah, kita peroleh persamaan ini untuk loop yang kedua. Nah, di sini kita tulis ulang untuk persamaan loop 1 dan loop 2. Dan dari kedua persamaan di loop ini, kita akan lakukan eliminasi untuk mencari nilai dari I1 dan I2-nya. Nah, berarti kita samakan, kita akan eliminasi untuk I1-nya, kita kali dengan 3. Kita peroleh di sini yang untuk loop 1 persamaannya 3I1 ditambah I2 sama dengan 4. Dan untuk yang bawah, itu menjadi 3I1 ditambah 6I2 sama dengan 9. Kita eliminasi, kita kurangkan. Berarti ini di sini akan hilang. Di sini akan menjadi minus 5I2 sama dengan minus 5, maka I2-nya itu akan sebesar 1 ampere. Berarti di sini kuat arus I2-nya itu sebesar 1 ampere. Berarti untuk mencari I1 kita tinggal substitusi ke persamaan yang ini. Kita akan substitusi ke persamaan loop 2. I1 tambah 2 dikali 1 sama dengan 3. Berarti I1-nya juga itu sebesar 1 ampere. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 tadi, karena I3 itu adalah I1 ditambah I2, berarti I3 itu adalah 1 ditambah 1, yang kita peroleh hasilnya adalah 2 ampere. Sehingga bisa kita simpulkan untuk kuat arus yang melalui R2 itu sebesar 2 ampere. Oke, jadi demikian untuk penjelasan dari soal kali ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.